Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Asih Gahayu. Saya pengampu agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Dalam hal ini saya akan menyampaikan desain pembelajaran tentang agenda 3 ya pada pelatihan kepemimpinan pengawas yang baru saja saya selesaikan. Izin saya share screen. Oke. Ya, desain pembelajaran agenda 3 yaitu pengendalian pekerjaan. Sebelumnya saya akan kenalkan diri. Tadi saya sudah sampaikan nama saya Sri Asih Gahayu. Ini adalah sedikit CV saya, tapi saya pikir saya nggak akan perpanjang. Saya langsung saja kepada desain pembelajaran yang akan saya sampaikan, bahwa materi agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas itu bertujuan serta mampu menerapkan pengendalian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya. Di mana materi agenda 3 ini ada 7 ya, atau mata pelatihannya ada 7: komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, bahwa dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang terbaru sekarang itu ada tahapannya untuk agenda 3 ya. Yang pertama adalah tahapan distance learning. Saya langsung ke distance learning karena sebelumnya sudah belajar di MOOC. Nah, e-learning ini peserta biasanya saya akan mengajak peserta untuk membuat esai ya pada saat e-learning. Kemudian pada distance learning itu terbagi 2, sinkronus dalam hal ini adalah 9 jam pelajaran, 9 JP, kemudian asinkronus itu 18 JP, kemudian tahapan yang ketiga itu adalah tahapan klasikal, yaitu tatap muka di kelas ya. Oke. Selanjutnya, nah desain pembelajaran untuk yang distance learning, saya langsung ke distance learning ya. Sinkronusnya itu adalah 3 jam pelajaran, asinkronusnya adalah 4 jam pelajaran. Nah, pada saat tatap muka ya sinkronus ya, pertama sekali dalam 3 jam pelajaran ini saya akan pertama sekali adalah melakukan perkenalan atau ice breaking, kemudian menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, kemudian mereview pembelajaran mandiri yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peserta, yaitu terhadap 7 mata pelatihan agenda 3. Kemudian peserta akan memaparkan esai, kalau waktunya cukup sekitar 3-5 orang ya. Kemudian saya sendiri akan menyampaikan tugas individu pertama dan tugas kelompok yang pertama. Nah, tugas yang akan dilakukan oleh peserta ya itu akan dikerjakan pada saat asinkronus ya, jumlahnya 4 JP, di mana peserta pada saat penugasan individu saya akan memberikan penugasan untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan komunikasi pelayanan publik pada instansinya masing-masing, kemudian ditambah learning journal per harinya bagi peserta. Nah, untuk tugas kelompok, peserta dengan kelompoknya akan melakukan evaluasi manajemen mutu yang ada di instansinya dengan mengoptimalkan seluruh perspektif pada agenda 3 ya. Distance learning ini pada hari yang ke-15 ya. Nah, pada hari yang ke-16 distance learning ini asinkronus ya, jumlahnya juga 3 JP. Pertama sekali tentu tetap energizer ya, pembukaan, kemudian menyampaikan agenda dan review kembali terhadap sesi sebelumnya yaitu di hari ke-15, kemudian memaparkan esai 3 peserta dan akan dilakukan diskusi. Kemudian dilakukan pembahasan tugas individu ya. Ini perwakilan peserta karena nggak mungkin semuanya ya, waktunya hanya 3 JP. Kemudian akan dilakukan pembulatan hasil diskusi. Selanjutnya saya akan memaparkan kepada peserta tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang kedua. Nah, tugas individu yang kedua
saya akan minta peserta membuat inovasi pelayanan publik dan rencana pelaksanaannya. Ini akan dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 3, kemudian tetap tidak lupa melakukan learning journal. Nah, tugas kelompok yang kedua, ya, pada hari kedua ini, serta akan mendiskusikan tentang manajemen pengawasan. Proses pemantauan hasil pengawasan dalam lingkungan kerjanya atau di instansinya. Selanjutnya di hari ke-17 ini peserta tidak masuk, tidak bertatap muka, ya, tapi melakukan pembelajaran secara mandiri, asinkronus, ini 8JP, di mana peserta akan menyelesaikan tugas individu yang kedua dan menyelesaikan tugas kelompok yang kedua. Kemudian pada hari ke-18 ya, yang pasti ini akan dilakukan sinkronus 3JP, tetapi yang pertama sekali adalah pembukaan atau ice breaking. Kemudian akan menyampaikan agenda dan review pembelajaran pada sesi sebelumnya, ya, yaitu pada sesi hari ke-15, 16, dan 17. Kemudian juga akan tetap dilakukan pemaparan esai, ya, 4 peserta dan diskusi. Kemudian presentasi hasil tugas kelompok 1 ini pada kelompok yang terpilih saja. Kemudian saya dengan peserta akan melakukan pembulatan terhadap materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, setelah selesai untuk distance learning, pada saatnya kita akan memasuki tahapan klasikal. Ya, tahapan klasikal di mana peserta akan melakukan tatap muka dengan fasilitator itu di dalam kelas, ya, langsung. Khusus untuk agenda 3, yang pertama sekali tentu akan dibuka oleh ceramah manajemen mutu. Ini biasanya dilakukan pada fasilitator yang terpilih dari instansi untuk memberikan pengalaman-pengalaman tentang manajemen mutu yang ada di instansinya kepada peserta sebagai pencerahan kepada peserta PKP khusus untuk manajemen mutu. Selanjutnya setelah selesai ceramah dari manajemen mutu dari fasilitator yang terpilih, ya, kita masuk ke 3JP pada hari ke-31 ya, hari ke-31 karena diawali dengan hari ke-31 dengan dihitung pada saat distance learning juga, ya. Yang pertama sekali tentu akan dilakukan dinamika kelompok icebreaker, kemudian akan memaparkan tentang tujuan agenda dari pembelajaran, kemudian review pembelajaran e-learning yang sudah dilakukan ya sebelumnya. Kemudian saya akan memberikan tugas individu, yaitu tentang evaluasi komunikasi publik. Kemudian akan dilakukan rangkuman, ya, dan kata-kata motivasi dari peserta, apa yang memberikan semangat mereka untuk mendalami agenda 3 dari pelatihan PKP ini. Nah, untuk hari yang ke-32 ini kita tatap muka di dalam kelasnya ya, di klasikal itu adalah 12JP. Tetapi yang pertama adalah dilakukan ice breaking, kemudian dipaparkan juga tentang tujuan dan agenda pembelajaran pada 12JP ini tadi, dilakukan review, kemudian diberikan penugasan evaluasi inovasi pelayanan publik, ya, dilanjutkan ini untuk tugas individu, kemudian dilakukan penugasan kelompok, implementasi manajemen mutunya, ya, berikut presentasinya, kemudian ada rangkuman. Dan semuanya ini dilakukan dalam waktu 12 jam pelajaran. Selanjutnya, klasikal hari ke-33, nah ini ada 9JP, tetap ice breaking yang pertama, kemudian tujuan dan agenda pembelajaran, review pembelajaran, penugasan berikutnya tetap inovasi pelayanan publik digital, ya, dan pembuatan untuk kelompok itu adalah membuat RKA pelayanan publik, ya, dan ditutup dengan rangkuman. Klasikal hari ke-34 ya, untuk agenda 3 tetap ice breaking yang pertama, yang kedua tujuan agenda pembelajaran, review pembelajaran sebelumnya. Nah, ini akan dilakukan simulasi manajemen pengawasan dan pengendalian pekerjaan oleh peserta. Nah, ini adalah dalam bentuk kelompok ya. Kemudian nanti akan dilakukan refleksi dari peserta, kemudian kita akan lakukan rangkuman dan pembulatan. Ini merupakan hari terakhir dari agenda 3 sebelum besoknya akan kita mulai masuk agenda yang keempat dari
pelatihan kepemimpinan pengawas. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, ya. Panggil saya Asih. Ada apa-apa mungkin boleh via WA atau via email. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.